Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sedang berada di kebun cabai dengan bapak yang punya kebunnya ini. Mas, ini gimana ini Mas? Ini mau tanya-tanya ini Mas soal kebun cabai gimana ini? Kalau di musim penghujan seperti ini ada kendala atau gimana gitu Mas? Untuk tanaman cabai ya paling ekstrim di musim hujan. Permasalahannya mulai dari nanam, ini contoh kebun cabai kita mulai dari nanam 1 minggu dari penanaman nggak pernah kena matahari. Jadi yang seharusnya sudah mulai tumbuh hidup akhirnya masih stres. Setelah mulai hidup kayak sekarang ini 1 minggu nggak pernah ada matahari, akhirnya untuk pertumbuhan itu jadi terganggu. Terus kemudian untuk resikonya itu jamur di sini sangat ganas sekali. Ada beberapa itu banyak sekali yang terkena layu fusarium. Oh iya ini Mas. Ini aku mau tanya ini Mas. Kalau yang seperti ini nih kenapa bisa sampai kayak gini nih Mas, kuning kayak gini nih, kenapa ini? Ya itu karena lembab, cuaca lembab, kebanyakan hujan, akhirnya terjadi virus Gemini. Ini sudah mulai terserang. Ini kan ada 2 batang, yang satu nggak kena, nah yang satu udah terkena. Cuman kita nggak berani cabut, takut justru menular. Cuman kita mencoba kita obati, siapa tahu masih bisa diberi kesembuhan. Berarti masih bisa ditangani ya kalau seperti ini. Kalau virus Gemini menurut suhu para senior cabai itu masih bisa ditangani. Cuman kalau bule sudah nggak bisa sembuh lagi. Ini usia penanaman berapa bulan ini Mas? Ini sekitar kurang lebih 40 hari setelah tanam. Jadi sebenarnya kalau pertumbuhan normal kita lihat karena tumbuhan sudah merata, ini pertumbuhan yang mungkin katakanlah normal, sudah mulai keluar bunga. Ini sudah mulai keluar bunga, ini pertumbuhan yang normal. Pertumbuhan itu tidak rata karena faktor hujan. Jadi mana batang yang tidak bandel atau batang yang tidak tahan terhadap hujan, akhirnya terjadi kerdil. Ini untuk kiat-kiat Mas, gimana? Untuk kiat-kiat para pemula biar aman untuk cara tanam, apa gimana gitu maksudnya? Ya kalau cabai itu kalau di musim hujan memang kita harus lebih ekstra hati-hati, lebih banyak menggunakan pestisida, entah itu kimia atau organik. Kita memperbanyak fungisida terutama karena jamur pada musim hujan itu sangat mengganggu, sangat ganas. Apalagi kalau tanah sawah seperti ini, lokasi sawah seperti ini yang apalagi drainasenya ya kurang bagus, akhirnya terjadi genangan air. Nah inilah menimbulkan penyakit-penyakit itu datang. Oh iya, tapi ini termasuk masih aman ya ini ya Mas, tanaman ya, ini ya? Ini bisa dikatakan kita masih sangat berharap karena ini masih 80% tanaman kita masih lebih yang hidup. Jadi kalau ke depan kita ada panas, mudah-mudahan kita masih hasilnya masih seperti yang kita harapkan. Oke ya Mas. Nah ini untuk kiat-kiat ini, untuk semangat para petani biar jadi semangat, coba Mas. Ya untuk anak muda khususnya milenial sekarang nggak ada, mana sih daerah kita petani itu peminatnya milenial itu sangat tidak ada. Cuman kalau kita telah masuk ke dunia tani itu sebenarnya asik. Tani itu sebenarnya hebat. Di situ kita memahami banyak sekali hal yang sebenarnya sebelumnya kita belum kita ketahui. Seolah-olah kita bisa berkomunikasi dengan alam, dengan tumbuh-tumbuhan, yang mana kalau kita menguasai alam, kita menguasai tumbuh-tumbuhan, kedepannya kita seolah-olah
tahu kebutuhannya apa sih tumbuhan yang sebenarnya, riskannya itu di daerah mana, dia berbuah bagus itu butuh diapakan. Di situ kita belajar, memang tidak bisa instan, butuh waktu yang cukup panjang, tapi mudah-mudahan dari sekarang sampai ke depan para milenial mulai tertarik dengan Bertani. bertani. Seperti di negara-negara lain, petani itu sangat diidolakan, sangat digemari, bahkan berlomba-lomba untuk menjadi petani. Sedangkan di sini khususnya di daerah kita, berlomba-lomba bagaimana menjauhi daripada tani. Oh iya. Oke iya ya. Oke, terima kasih. Ini dengan Mas Juat ya? Ya, betul. Mas Juat di daerah Rembang Purbalingga. Rembang Purbalingga. Tepatnya Desa Bodas Karangjati ya, Mas. Siap. Ini begini ya, guys. Tanamannya Mas Juat menanam cabai. Oke, begitu dulu. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.